Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Wise Little T. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh misteri, ketegangan, dan renungan mendalam. Sebuah cerita yang menguji batas-batas ambisi manusia dan mengungkap sisi kelam dari dunia gaib. Judul cerita kita hari ini adalah Anak Durhaka. Ibu kan dijadikan tumbal pesugihan biaya putih. Di balik kemewahan dunia, ada harga mahal yang harus dibayar. Bagaimana jika harga itu adalah orang yang paling kita cintai? Kisah ini akan membawa kita menyelami perjalanan hidup seorang pemuda bernama Raka yang terjebak dalam godaan keserakahan dan ritual hitam demi meraih kekayaan instan. Namun, apa yang ia dapatkan justru lebih dari sekadar mimpi buruk. Apakah Raka bisa menebus dosanya? Dan apa yang sebenarnya menanti mereka yang bermain-main dengan dunia gaib? Jadi, pastikan kalian subscribe channel ini. Nyalakan notifikasi loncengnya, dan tonton sampai habis agar tidak ketinggalan setiap episode seru dari cerita ini. Siapkah kalian untuk menyaksikan perjalanan penuh emosi dan pelajaran hidup ini? Mari kita mulai. Di sebuah desa kecil bernama Tanjung Larangan, hidup seorang pemuda bernama Raka, 25 tahun bersama ibunya, Nyonya Sri. Desa ini terletak jauh dari keramaian kota, dikelilingi oleh hutan lebat yang dipenuhi mitos dan legenda mistis. Udara pagi di sana selalu dingin, dengan kabut tebal yang menyelimuti tanah-tanah sawah dan rumah-rumah penduduk. Raka adalah anak tunggal Nyonya Sri. Ia tumbuh dalam kemiskinan, meskipun ibunya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Nyonya Sri bekerja sebagai buruh cuci dan tukang masak di rumah-rumah warga kaya, sementara Raka hanya bisa bekerja serabutan sebagai kuli di pasar desa. Meski begitu, hubungan mereka sangat erat. Nyonya Sri selalu mendukung Raka, bahkan ketika ia gagal dalam banyak hal. Namun, ada satu hal yang membuat Raka frustrasi. Ia merasa hidupnya tidak pernah berubah. Setiap hari, ia melihat teman-temannya yang lebih sukses ada yang menjadi pegawai kantor di kota, ada yang memiliki usaha sendiri, dan ada yang bahkan sudah membeli mobil mewah. Sementara itu, ia masih harus berjalan kaki setiap hari menuju pasar, dengan baju yang lusuh dan dompet kosong. Suatu malam, Raka duduk di depan rumah kayu tua mereka, memandangi langit penuh bintang. Nyonya Sri keluar membawa 2 gelas teh manis hangat. "Minumlah, nak," katanya lembut. "Kamu terlihat lelah." Raka meneguk tehnya tanpa bicara. Matanya tetap tertuju pada langit. Akhirnya ia berkata, "Bu, apa kita akan selalu hidup seperti ini? Miskin tanpa harapan?" Nyonya Sri tersenyum getir. "Hidup ini ujian, nak. Kita hanya perlu bersabar dan terus berusaha. Selama kita saling mencintai, segalanya akan baik-baik saja." Raka mendengus pelan. "Cinta tak bisa mengisi perut, Bu. Aku ingin lebih. Aku ingin keluar dari desa ini, punya rumah besar, mobil, dan segala yang bisa dibeli dengan uang." Nyonya Sri diam sejenak, lalu menepuk pundak Raka. "Jangan biarkan ambisi membuatmu lupa siapa dirimu. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang akan kamu sesali nanti." Raka tidak menjawab. Namun, dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa kehidupan ini tidak adil. Ia iri pada teman-temannya yang berhasil meraih kesuksesan. Ia bertekad untuk keluar dari kemiskinan, apapun caranya. Beberapa hari kemudian, saat sedang bekerja di pasar, Raka mendengar bisikan dari seorang pedagang tua tentang Ki Barata, seorang dukun hitam yang tinggal di tepi hutan. Konon, Ki Barata bisa memberikan kekayaan instan kepada siapapun yang datang kepadanya. Namun, ada harga yang harus dibayar, sesuatu yang sangat berharga. Raka penasaran. Malam itu, ia nekat pergi ke hutan, mengikuti petunjuk yang ia dapatkan dari pedagang tua tersebut. Setelah berjalan cukup lama, ia tiba di sebuah gubuk reot yang diterangi lampu minyak redup. Di dalam gubuk itu, duduk seorang pria tua berwajah pucat dengan mata tajam yang menusuk. "Siapa kau?" tanya Ki Barata dengan suara serak. Aku ingin kaya," jawab Raka tanpa ragu. "Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang." Ki Barata tersenyum tipis. "Kekayaan tidak datang begitu saja, nak. Ada harga yang harus kau bayar. Apakah kau siap?" Raka mengangguk.
Meskipun hatinya mulai diliputi keraguan, Ki Barata menjelaskan tentang ritual pesugihan biaya putih, sebuah ritual yang membutuhkan tumbal dari orang yang sangat dicintai oleh pelaku agar kekuatan gaib dapat bekerja maksimal. Tumbal? Tanya Raka, suaranya bergetar. Ki Barata mengangguk. Orang yang paling kau cintai. Semakin besar pengorbananmu, semakin besar pula kekayaan yang kau dapatkan. Raka terdiam. Pikirannya langsung tertuju pada Nyonya Sri. Namun, ia belum siap untuk mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk pulang dan memikirkan tawaran Ki Barata lebih lanjut. Setelah pertemuannya dengan Ki Barata, Raka tidak bisa berhenti memikirkan tawaran itu. Ia mulai membayangkan kehidupan mewah yang bisa ia dapatkan jika ia berhasil melakukan ritual pesugihan biaya putih. Namun setiap kali ia memikirkan tentang menjadikan ibunya sebagai tumbal, hatinya terasa tertusuk. Suatu malam, Raka duduk di tepi sungai kecil dekat rumah mereka, mencoba mencari jawaban. Tiba-tiba, seorang teman masa kecilnya, Mira, datang menghampiri. Mira adalah satu-satunya orang yang masih peduli pada Raka meskipun ia jarang bertemu dengannya akhir-akhir ini. Kenapa engkau terlihat begitu gelisah, Raka? Tanya Mira dengan nada khawatir. Raka ragu sejenak, lalu berkata pelan, Aku sedang berpikir tentang cara untuk keluar dari kemiskinan ini. Mira menghela napas. Jangan sampai engkau melakukan hal-hal bodoh, Raka. Kekayaan bukan segalanya. Ingatlah siapa dirimu dan dari mana engkau berasal. Namun, nasihat Mira justru membuat Raka semakin bimbang. Di satu sisi, ia tahu bahwa Mira benar. Tapi di sisi lain, ambisinya semakin tak terbendung. Beberapa hari kemudian, Raka mendapati Nyonya Sri sedang sakit karena terlalu lelah bekerja. Melihat ibunya yang terbaring lemah di tempat tidur, perasaan bersalah mulai menghantui Raka. Namun, dalam hati kecilnya, ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatannya untuk memperbaiki kehidupan mereka. Aku bisa menyelamatkanmu, Bu. Gumam Raka saat ia duduk di samping ibunya. Aku bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Nyonya Sri meskipun lemah tersenyum tipis. Aku sudah cukup bahagia selama kamu ada di sisiku, Nak. Tetapi Raka tidak mendengarkan. Dalam pikirannya ia mulai meyakinkan diri bahwa pengorbanan ibunya adalah demi kebaikan mereka berdua. Ia kembali menemui Ki Barata dan setuju untuk melanjutkan ritual. Malam itu, Raka membawa Nyonya Sri ke hutan dengan alasan ingin mencari obat herbal untuk penyakitnya. Nyonya Sri, yang percaya penuh pada anaknya, tidak curiga sama sekali. Setibanya di lokasi ritual, Ki Barata sudah menunggu dengan lilin-lilin hitam yang menyala redup. Kau yakin? Tanya Ki Barata. Suaranya dingin seperti angin malam. Raka mengangguk, meskipun tangannya gemetar. Aku yakin. Ki Barata mulai membacakan mantra-mantra kuno. Sementara, Raka memegang tangan ibunya erat-erat. Nyonya Sri, yang mulai menyadari situasi aneh, hanya bisa bertanya dengan suara lemah. Raka, apa yang terjadi? Namun, sebelum ia sempat menjawab, tubuh Nyonya Sri tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Hanya ada asap hitam yang membumbung tinggi ke langit malam. Raka terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Ia baru saja mengorbankan ibunya sendiri. Beberapa hari setelah ritual, kehidupan Raka berubah drastis. Uang mulai mengalir deras ke rekeningnya tanpa ia ketahui dari mana asalnya. Ia bisa membeli rumah besar, mobil mewah, dan semua barang yang selama ini ia impikan. Tetangga-tetangganya mulai iri dan banyak orang mendekatinya hanya karena hartanya. Namun, di balik semua itu, Raka mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, ia diganggu oleh mimpi buruk tentang Nyonya Sri yang menangis dan meminta pertanggungjawaban. Suara ibunya terus terngiang di telinganya. Kenapa engkau tega, Nak? Raka mencoba mengabaikannya. Tetapi rasa bersalahnya semakin membebani. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan ini bukan berkah, melainkan kutukan. Beberapa minggu setelah ritual, kehidupan Raka tampak sempurna di mata orang lain. Ia memiliki segalanya. Rumah besar, mobil mewah, dan uang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bagi Raka, semua itu terasa kosong.
Mimpi buruk tentang Nyonya Sri terus menghantuinya setiap malam. Bahkan di siang hari, ia sering mendengar suara ibunya memanggil namanya dengan nada pilu. "Kenapa kau tinggalkan aku, nak?" Bisik suara itu di telinganya saat ia sedang duduk sendirian di ruang tamu mewahnya. Raka mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanyalah halusinasi. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan suara itu, semakin nyata rasanya. Suatu malam, ia bahkan melihat bayangan ibunya berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata penuh kekecewaan. "Apa yang telah kau lakukan padaku?" tanya bayangan itu sebelum menghilang. Raka mulai merasa bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari dosa yang telah ia perbuat. Sementara itu, Mira, teman masa kecil Raka, mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dengan perubahan hidup Raka. Ia mencoba mendekati Raka untuk mengetahui apa yang terjadi, tetapi Raka selalu menghindar. Kekayaan Raka membuatnya semakin jauh dari orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Suatu hari, Mira datang ke rumah Raka tanpa diundang. "Apa yang terjadi padamu, Raka? Kamu berubah. Kamu tidak seperti dulu lagi." Raka hanya tersenyum dingin. "Aku baik-baik saja, Mira. Aku hanya menikmati hidupku." Mira menggelengkan kepala. "Ini bukan kamu. Apapun yang kamu lakukan untuk mendapatkan semua ini, hentikan sebelum terlambat." Namun, Raka tidak mendengarkan. Ia sudah terlalu tenggelam dalam dunia kemewahan dan kesendirian. Setelah pertemuan itu, Mira memutuskan untuk menjauh dari Raka. Ia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan seseorang yang telah kehilangan arah. Tidak lama setelah pertemuannya dengan Mira, Raka mulai menyadari bahwa kekayaannya tidak sekuat yang ia kira. Bisnis yang ia bangun mulai mengalami kerugian besar, dan beberapa asetnya tiba-tiba hilang tanpa jejak. Uang di rekeningnya juga mulai berkurang secara misterius. Raka panik. Ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi tidak ada jawaban logis. Kibarata, dukun hitam yang membantunya melakukan ritual, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang bisa ia andalkan. Di tengah kebingungannya, Raka mulai mendengar suara baru, suara Kibarata yang bergema di kepalanya. "Ini adalah karma Munak. Harta yang kau dapatkan adalah pinjaman dari alam gaib. Saat waktunya tiba, semuanya akan kembali kepada kami." Raka merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Suatu malam, Raka memutuskan untuk kembali ke hutan tempat ia melakukan ritual. Ia berharap bisa menemukan jawaban atau cara untuk memperbaiki kesalahannya. Saat ia tiba di lokasi ritual, suasana begitu mencekam, angin dingin berhembus, dan suara-suara aneh terdengar dari kegelapan. Tiba-tiba, sosok Nyonya Sri muncul di hadapannya. Kali ini, ia tidak seperti bayangan biasa tampak nyata, tetapi dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. "Anakku," kata Nyonya Sri dengan suara gemetar, "apa yang telah engkau lakukan?" Raka jatuh berlutut. Air mata mengalir deras di pipinya. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Aku hanya ingin keluar dari kemiskinan." Nyonya Sri menghela napas panjang. "Keserakahanmu telah membawamu pada kehancuran. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Namun, jika engkau ingin menebus dosamu, kau harus menghadapi akibat dari tindakanmu." Sebelum Raka sempat bertanya lebih lanjut, sosok Nyonya Sri menghilang, meninggalkan Raka sendirian di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Setelah pertemuannya dengan arwah Nyonya Sri di hutan, Raka tidak bisa tidur selama berhari-hari. Ia merasa dihantui oleh kenangan masa kecilnya bersama ibunya. Setiap kali ia menutup mata, wajah ibunya muncul dengan tatapan penuh kekecewaan. Suatu malam saat ia duduk di depan cermin kamar mandi, ia melihat bayangan seseorang di belakangnya. Ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia kembali menatap cermin, wajah Nyonya Sri muncul di refleksi itu lebih jelas daripada sebelumnya. "Anak durhaka," bisik suara itu. "Kau telah mengkhianati cinta seorang ibu." Raka berteriak keras, memukul-mukul cermin hingga retak, tetapi rasa bersalahnya tidak bisa hilang begitu saja. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari dosa yang telah ia perbuat. Putus asa,
Raka memutuskan untuk mencari Ki Barata. Ia mendengar kabar bahwa dukun hitam itu tinggal di sebuah gua tersembunyi di dalam hutan. Setelah berjalan berjam-jam, ia akhirnya menemukan gua itu. Di dalam, Ki Barata duduk di atas batu besar, menatapnya dengan senyum dingin. "Apa yang kau inginkan sekarang, nah?" tanya Ki Barata. Suaranya seperti bisikan angin. "Aku ingin memperbaiki kesalahanku," seru Raka. "Aku ingin mengembalikan ibuku." Ki Barata tertawa keras. "Tidak ada yang bisa memutarbalikkan waktu, nak. Apa yang telah dilakukan tidak bisa dibatalkan. Namun, ada satu cara untuk mengakhiri semua ini. Kau harus menggantikan posisinya." Raka terdiam. "Maksudmu, aku harus menjadi tumbal?" Ki Barata mengangguk. "Jika engkau ingin menebus dosamu, kau harus membayar harga yang sama dengan yang kau minta dulu. Kehidupanmu untuk kehidupannya." Raka kembali ke rumahnya. Pikirannya dipenuhi oleh dilema. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menebus dosanya adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun, ia juga takut mati. Ia masih ingin hidup, meskipun hidupnya sudah hancur. Saat ia duduk di tepi sungai kecil tempat ia biasa bermain dengan ibunya saat kecil, ia mulai merenung. Apakah ini pantas? Apakah ia layak mendapatkan pengampunan? Tiba-tiba, Mira muncul lagi. Ia datang tanpa diundang, tetapi kali ini ia tampak lebih tenang. "Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan, Raka," katanya pelan. "Aku tidak bisa memberitahumu apa yang harus kau lakukan, tapi ingatlah, setiap orang pantas mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahannya." Kata-kata Mira membuat Raka berpikir ulang. Mungkin inilah saatnya ia mengambil tanggung jawab penuh atas tindakannya. Raka memutuskan untuk kembali ke gua Ki Barata. Ia membawa sebuah pisau kecil, simbol tekadnya untuk mengakhiri semua ini. Saat ia tiba, Ki Barata sudah menunggunya dengan senyum sinis. "Aku siap," kata Raka dengan suara gemetar. "Aku akan membayar harga yang sama." Ki Barata mengangguk. "Ingat, ini adalah pilihanmu sendiri. Jangan salahkan siapapun jika engkau menyesal nanti." Ritual dimulai. Lilin-lilin hitam dinyalakan, dan mantra-mantra kuno dibacakan. Raka berlutut di tengah lingkaran api, memegang pisau itu erat-erat. Matanya tertutup, dan ia mulai berdoa dalam hati, meminta maaf kepada ibunya. Namun, saat ia hendak menusukkan pisau itu ke dadanya, sesuatu terjadi. Suara ibunya terdengar lagi, lebih lembut kali ini. "Anakku, aku tidak pernah membencimu. Aku hanya ingin kau bahagia." Raka membuka matanya dan melihat sosok Nyonya Sri berdiri di hadapannya. Kali ini, wajahnya penuh kasih sayang, bukan kemarahan. Nyonya Sri melangkah mendekat dan menyentuh pundak Raka. "Kau tidak perlu mati untuk menebus dosamu, nak. Yang kau butuhkan hanyalah belajar mencintai dengan cara yang benar." Dengan sentuhan itu, seluruh beban di hati Raka tiba-tiba lenyap. Ia merasa lega, seolah-olah semua dosanya telah diampuni. Api lilin hitam padam, dan Ki Barata menghilang tanpa jejak. Namun saat Raka berbalik untuk mencari ibunya, sosok Nyonya Sri sudah tidak ada lagi. Hanya ada angin sepoi-sepoi yang membawa aroma bunga melati bau favorit ibunya. Setelah ritual itu, semua kekayaan Raka lenyap. Rumah besar, mobil mewah, dan uang di rekeningnya menghilang tanpa jejak. Ia kembali menjadi orang miskin, tetapi kali ini ia merasa damai. Ia pindah kembali ke rumah kayu tua mereka, tempat segala sesuatunya dimulai. Raka mulai bekerja keras lagi, tetapi kali ini dengan niat yang tulus. Ia membantu warga desa, berbagi apapun yang ia miliki, dan belajar untuk hidup sederhana. Mira, yang melihat perubahan Raka, mulai mendekatinya lagi. Hubungan mereka perlahan membaik. Meskipun ibunya tidak lagi ada di sisinya, Raka merasa bahwa Nyonya Sri selalu ada dalam hatinya, memberinya kekuatan untuk terus maju. Setelah kehilangan semua kekayaannya, Raka kembali ke kehidupan sederhana di desa Tanjung Larangan. Ia bekerja sebagai buruh bangunan dan membantu tetangga-tetangganya tanpa pamrih. Meskipun hidupnya tidak lagi mewah, ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Suatu hari, saat ia sedang membersihkan halaman rumah tua mereka,
Ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang dulu sering digunakan Nyonya Sri untuk menyimpan barang-barang penting. Di dalam kotak itu, ia menemukan surat tulisan tangan ibunya. Untuk Raka tersayang, bunyi surat itu. Jika suatu hari aku tidak ada lagi di sisimu, ingatlah bahwa cintaku selalu bersamamu. Jangan pernah takut untuk memulai lagi, nak. Kesalahan adalah bagian dari kehidupan, tetapi yang penting adalah bagaimana kita belajar darinya. Air mata mengalir di pipi Raka saat ia membaca surat itu. Ia menyadari bahwa ibunya selalu memaafkannya, bahkan sebelum ia melakukan kesalahan terbesarnya. Mira mulai sering datang ke rumah Raka, membantu membersihkan dan merawat rumah tua itu. Hubungan mereka semakin dekat, dan Mira mulai berbagi cerita tentang ibunya sendiri yang juga telah meninggal beberapa tahun lalu. Aku tahu rasanya kehilangan seseorang yang sangat dicintai, kata Mira suatu malam saat mereka duduk di beranda rumah. Tapi kadang-kadang, orang-orang yang sudah tiada masih bisa hadir dalam cara yang tak terduga. Raka mengangguk pelan. Ibu sering datang kepadaku dalam mimpi. Aku tahu dia masih ada di sisiku. Mira tersenyum lembut. Itu karena cinta tidak pernah mati, Raka. Cinta selalu menemukan jalannya. Kata-kata Mira membuat Raka semakin yakin bahwa ia harus terus maju, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk menghormati pengorbanan ibunya. Beberapa minggu kemudian, Raka memutuskan untuk pergi ke makam Nyonya Sri. Ini adalah pertama kalinya ia mengunjungi makam ibunya setelah ritual pesugihan itu. Ia membawa bunga melati, aroma favorit ibunya. Di depan nisan sederhana itu, Raka berlutut dan menangis. "Maafkan aku, Bu," katanya dengan suara bergetar. "Aku telah menjadi anak yang durhaka, tapi aku berjanji, aku akan menjalani hidup ini dengan cara yang benar. Aku akan membuatmu bangga." Angin sepoi-sepoi berhembus, dan Raka merasa seolah-olah ibunya sedang memeluknya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa damai. Perubahan sikap Raka tidak luput dari perhatian warga desa. Banyak orang yang dulu iri padanya kini mulai menghormatinya karena dedikasinya pada masyarakat. Ia membantu membangun jembatan kecil yang rusak, membersihkan sungai, dan bahkan mengajarkan anak-anak di desa untuk membaca. Suatu hari, seorang tetua desa mendekati Raka dan berkata, "Anak muda, kamu telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta. Kamu telah memberi kami contoh yang baik." Raka tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Aku hanya mencoba memperbaiki kesalahanku." Suatu malam, Raka bermimpi bertemu dengan Nyonya Sri lagi. Kali ini, ibunya tampak lebih damai daripada sebelumnya. "Kau telah belajar banyak, nak," kata Nyonya Sri dengan senyum hangat. "Keserakahanmu dulu adalah ujian, dan kau telah melewatinya. Sekarang, lanjutkan hidupmu dengan penuh cinta dan keikhlasan." Raka ingin memeluk ibunya, tetapi sosok Nyonya Sri mulai memudar. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berkata, "Ingatlah, aku selalu bangga padamu." Ketika Raka terbangun, ia merasa lega. Ia tahu bahwa ibunya telah memberinya restu untuk melanjutkan hidup. Beberapa bulan setelah peristiwa di makam Nyonya Sri, Raka mulai menjalani kehidupan dengan cara yang benar-benar baru. Ia tidak lagi terobsesi dengan kekayaan atau kemewahan. Alih-alih, ia fokus pada hal-hal sederhana yang membuatnya bahagia. Bekerja keras, membantu orang lain, dan merawat kenangan ibunya. Raka juga mulai menulis surat-surat untuk ibunya setiap malam. Meskipun ia tahu bahwa surat-surat itu tidak akan pernah dibaca oleh siapapun. Menulis menjadi caranya untuk tetap terhubung dengan Nyonya Sri dan mengingat pelajaran-pelajaran hidup yang ia pelajari dari ibunya. Suatu hari, Mira datang dengan kabar baik. "Aku mendengar bahwa desa kita akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk membangun sekolah baru," katanya. "Kamu harus ikut membantu, Raka." Raka mengangguk. "Tentu, ini kesempatanku untuk berbuat lebih banyak." Proyek pembangunan sekolah menjadi titik balik bagi Raka. Ia bekerja keras bersama warga desa lainnya, membantu merancang dan membangun gedung sekolah itu. Warga desa mulai melihat Raka sebagai pemimpin muda yang inspiratif, bukan lagi sebagai pemuda yang dulu terobsesi dengan harta. Pada hari peresmian sekolah, seorang pejabat lokal memberikan pidato singkat. "Desa Tanjung Larangan adalah contoh bagaimana kerjasama dan semangat gotong royong bisa mengubah kehidupan," katanya.
Dan salah satu kunci keberhasilan ini adalah Raka, pemuda yang telah belajar dari masa lalunya dan kini membantu masyarakat tanpa pamrih. Warga desa bertepuk tangan dan Raka hanya tersenyum rendah hati. Ia tahu bahwa ini bukan tentang pengakuan, tetapi tentang memberi makna pada hidupnya. Malam setelah peresmian sekolah, Raka duduk di tepi sungai kecil tempat ia biasa bermain dengan ibunya saat kecil. Ia memandangi langit penuh bintang, merasa damai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Mira datang dan duduk di sampingnya. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya. Raka tersenyum tipis. "Aku hanya berterima kasih. Aku berterima kasih karena ibu masih ada di sisiku meskipun aku tidak bisa melihatnya. Aku berterima kasih karena engkau selalu ada untuk, dan aku berterima kasih karena aku diberi kesempatan untuk memulai lagi." Mira mengangguk. Kadang-kadang, kehidupan memberi kita ujian yang sulit, tapi itu semua demi membuat kita lebih kuat. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma bunga melati. Raka menutup matanya, merasakan kehadiran ibunya di sekitarnya. Ia tahu bahwa ia telah menemukan kedamaian sejati. Di kejauhan, suara anak-anak tertawa terdengar dari arah sekolah baru. Raka membuka matanya dan tersenyum. Ia tahu bahwa masa depan desa ini ada di tangan generasi muda, dan ia bangga bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Cerita ini berakhir dengan sebuah pesan penting. Kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau kemewahan, melainkan dari cinta, pengorbanan, dan keikhlasan. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang kita perbuat, selalu ada jalan untuk menebusnya jika kita memiliki niat yang tulus. Nyonya Sri mungkin tidak lagi ada secara fisik, tetapi cintanya terus hidup dalam diri Raka. Ia telah belajar bahwa keserakahan hanya membawa penderitaan, sementara kebaikan dan ketulusan membawa kedamaian.